Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, sepertinya Bapak menjadi admin Zoom ya. Jadi, apakah boleh di-admit, Pak, dimasukkan gitu orang-orang yang mau masuk Zoom-nya, Pak? Bukan saya Mbak adminnya Mbak. Oh iya, bukan ya. Ah, ah, Bukan. ah, ah. Oke, Pak oke. Marna ini. Coba di Marna ini. Iya, iya, siap. Ini, ya kalau saya lihat di Zoom, ini Pak, ini ya, yang LPM Rembang ya. Ya, Pinten? ya ini yang LPM Rembang ini yang jadi hostnya, Pak. Oh ya. Jadi ya jadinya Pak Marna tidak bisa masuk karena belum di-admit begitu. Oh, Rembang ya. Coba di anu Ya, Mbak. Ini Mbak Sarah ya? ya saya Zahra, Pak. Tolong Mbak di anu Mbak, dikomunikasikan Mbak. Iya, ini saya sudah chat tapi belum di ini ya. Halo Pak, ini Pak ya, Pak seperti mic-nya nggak masuk Pak. Ini lagi ngomong bapaknya. Halo Pak. Mic-nya Mbak. Iya, maaf Pak, mic-nya nggak masuk itu. Iya, itu lagi. Halo Pak, ya ini sudah masuk Pak suaranya. Iya, Ya, jadi ya halo Pak, selamat malam. Jadi Bapak malam ini kan jadi host di Zoom ya Pak. Ini boleh minta tolong ini di-admit Pak orang-orang yang masuk Zoom ya. Jadi ternyata tidak pada bisa masuk begitu. Pak Semarang lanjut saya, Bu. Iya, Oh iya, belum ada yang masuk ya Pak berarti ya. belum ada yang masuk ya. Oke, oke, oke. Baik Pak. Ya, baik, baik. Mbak Zahra, Iya Pak. itu katanya ini adminnya dari Aksi Taru ya? Iya Pak. Tapi betul dari Aksi Taruh. Ini kalau saya lihat di partisipan, ini hostnya yang Pak ini ya dari LPM Rembang nih ternyata. Oh, Jadi ada. jadi yang Aksi Taruh nggak bisa masuk begitu. Wah, coba di anu nih. Ini kalau teknologi ini ada cekatan, yakinnya ini sudah jam 7:30 lebih soalnya. Iya Pak, betul betul. Oke. Ya, karena Ini kebetulan saya bukan dari Aksi Taruhnya begitu. penjelasan dari mana Mbak Sarah? Sebenarnya ini saya dari ITB Pak sebenarnya. Oh, dari ITB-nya ya? Iya, saya Nah, mahasiswa ITB Pak. ini baru bertiga aja Mbak Zara, terus Betul. Rembang. Ini di sini hostnya Rembang itu kok, gitu. Iya Pak, betul. Nah, kita sama-sama tamu ini. Iya betul. Saya tahu juga Pak. Oke, oke, oke. Rembang ini Heeh. coba-coba. Iya, Coba iya. depan, Pak, jadi host ini. Monggo Halo, Pak Mas, Semarang. Iya. Halo, Pak Rembang Prof. Mas. Oke. Halo, Pak Prof. Malam, Pak Prof. Lagi berjalan adminnya Mas. Adminnya Bapak Sumarno, Pak, sama Mas Kabul. Loh, kok bolak-balik ya? Yang daftar tadi yang saya baca Mas Kabul, Pak Sumarno,
sama ketiga Pak adminnya. Coba saya cek kembali. Ya, saya telepon Pak Marna, katanya ini dari aksi taruhnya yang lagi trouble. Oh gitu Pak. Iya Nggih, Pak, sepertinya begitu Pak. Karena nggih Mbak sedang Sarah. Tunggu perjalanan. sebentar ya Mbak Sarah, nggih. Iya Pak. Mbak Sarah posisi di mana ini? Saya di Semarang Pak. Oh gitu toh. Iya, Nggih, saya orang saya saya orang Semarang tapi kuliahnya di ITB Pak. Oh nggih, nggih. Camnya dinyalain Mbak Sarah. Oh ya boleh Pak, sebentar Pak. Baik, Nah, ya selamat malam Pak. semester berapa? Sebenarnya saya barusan ini ya Pak lulus, tapi belum wisuda, berarti wisudanya akhir Oktober ini Pak. Oh nggih, jurusan apa Mbak Sarah? Teknik industri Pak. Oh TI ya. Iya, Nggih, saya nggih. teknik Semarangnya di industri. mana? Tembalang Pak. Adik saya di Undip juga. Tembalang ini nanti. Di mana? Bukit Sari Pak, Bukit Sari. Dhuwurku toh. Saya di Gimana Pak? Google. Oh iya Pak. Iya Putranya Pak. siapa iki Mbak Sarah iki? Enggak kok Pak, ini bukan enggak terkenal Pak. Oh, jangan-jangan bapaknya koncoku pula nanti Mbak Sarah. Bukan Pak, sepertinya. Adanya di Undip fakultas apa? Hukum Pak. Semester piro saiki? Baru masuk Pak, mahasiswa baru. Oh, masih baru. Nggih, Iya. nggih. Di ITB berapa semester lulus? Saya 8 Pak, 8 semester Pak. Oh ya, bagus tuh. Iya, Rembang, betul-betul. pripun kabare Rembang, Mas? Kabarnya baik Pak Prof. Alhamdulillah sehat. Sudah mulai hujan Rembang? Belum pernah hujan ini Pak. Oh, Nah, ini tadi di Bogor ini hujan deras sampai sepak bola pun dihentikan. Duh. Saya Bogor dapat ini. berita. Nggih. Prof. Kalau Semarang sudah hujan 2-3 kali deres-deres ini, Mas. Iya, betul Pak. Nggih. Memang Rembang itu bagian kiri, Mbak Sarah. Ya. Rembang, Grobogan, Pati itu kiri-kiri ini pas hujan Pati ya banjir. Iya, iya, iya. Nggih. Pak ini adminnya ada 4 Pak. Pak Kenapa? Sumarna. Pripun? Adminnya ada Pak Sumarna, Mas Radil Solotigo. Satunya tadi siapa lupa itu, ada 4. Mas Dadi Solotigo. Oh, nggih. Iya. Lagi sekarang yang ada tinggal bertiga no. Iya, itu kata ini. Mbak Sarah, Rembang sama saya ini. Loh, Gimana, Mas Pak? Farah mestinya kalau lihat di ininya kan bisa nih. Ya ada 3 rotok nih Pak yang baru masuk. Iya, iya. Info Pak. dari admin masih ada gangguan, Prof. Teman-teman sudah saya kabari. Gitu. Jadi kita bisa masuk, gitu? Iya Pak, kita bertiga. Kenapa Mbak Sarah? Kok bisa begini? Kenapa ya Mbak Sarah ya? Iya Pak, ini saya sejujurnya kurang tahu Pak, tapi saya masuk bisa sih Pak harusnya gitu. Nah, iya, saya masuk juga bisa kok. Langsung ini kok. Langsung pakai itu Zoom meeting itu yang HTTPS itu malah gampang. Nggak usah pakai passcode maupun ID-nya. Ya, Iya Pak, betul. Betul. Kira-kira apa nanti Mbak Syara yang akan disampaikan ini sambil nunggu yang lain masuk ini? Iya baik Pak. Jadi sebenarnya Pak Marna menitipkan ke saya kalau semisal di Zoom ini tadinya ada beberapa pelaku UMKM yang hadir gitu. Jadi saya diminta untuk sharing sih Pak sebenarnya untuk pengembangan bisnis digitalnya seperti apa begitu. Itu sih Pak sebenarnya. Tapi ya ini sekarang belum ada pelaku UMKM-nya, jadi saya belum berani mulai gitu karena ya begitu. Mbak ini sebagai ilmuwannya atau juga ilmuwan plus pelaku? Iya, sebenarnya saya pelaku juga sih Pak gitu, sambilan. Bidang apa? Ini sih Pak, saya jualan notebook begitu Pak, buku catatan gitu. Oh hebat no. Notebook itu lakunya dikit, untungnya banyak itu. Iya Pak, sambil kerja juga Pak saya. Oke. Yang paling bagus apa Mbak sekarang notebook? Notebook ini ya Pak, jurnal ya Pak. Saya ya notebook jurnal Pak, buku tulis. Oh notebook jurnal toh? Iya Pak, seperti itu.
Nah, kalau nanti kita main di UMKM gimana nanti? Apa yang mau disampaikan, Mbak Dara? Iya, jadi sebenarnya titipan dari Pak Marna sedikit brief aja sih Pak, sebenarnya sharing tentang gimana membuka peluang melalui digital begitu, bisnis digital. Hmm. Iya, hanya itu sih Pak sebenarnya Jadi titipannya. Jadi best sharing. practice-nya ada ya? Iya Pak, betul. Mungkin Hmm. memanfaatkan marketplace yang ada gitu, salah satunya. Begitu Iya, Pak. iya. Iya, namun sepertinya belum ada UMKM yang masuk juga begitu Ya dan sudah, kita iya, berdua dengan Rembang ini dianggap UMKM aja kan dong? iya Pak, kebetulan saya juga nggak bisa share screen Pak karena saya bukan hostnya. Iya, Aduh. berarti Iya betul, jadi saya nggak bisa share screen juga. cerita aja dulu. Iya, mungkin yang ini Pak dari Rembang boleh saya dijadikan hostnya nggak ya Pak? Aja Mbak, cara aja nggak apa Mbak. Hmm. Iya Pak, boleh dijadikan hostnya nggak Pak? Di make a host gitu. Bapak buka lewat HP atau laptop Pak? Maaf. Saya pakai HP Mbak. Oh pakai HP ya? Sebentar. Kalau pakai HP, Agak kesulitan Mbak. enggak sih Pak. Sebentar, saya lagi pikir kalau di HP cara bikin orang jadi host gimana ya Pak sebentar. Iya. Kalau di Iya. foto saya ada ini nggak Pak? Titik tiganya nggak Pak? Tombol titik tiga gitu di foto saya nggak ada ya Pak? Ada. Nah iya Pak, mungkin boleh diklik. Ada make a host atau semacamnya Pak, jadi host gitu. Nggak ada Mbak. Oh nggak ada ya? Biasanya cuma Ini hanya latar belakang kabur, latar belakang warna, latar belakang gambar, atau pengaturan. Ya, pengaturan mungkin ya. Pengaturan cuma ada mood open entry, play join and list sound, meeting topic, donen dan participation join, sound video participation itu Mbak, sama ada review. Oh iya ya, aduh sebentar caranya gimana ya Pak? Bentar. Boleh diklik partisipan Pak, partisipan. Partisipan. Ya, kemudian ada nama saya Pak di situ, mungkin boleh diklik nama saya Zahra. Kemudian ada tulisan make to host kah Pak? Itu nggak ada ya Mbak. No, namun jarak nanti zaman chat Mbak. Iya Pak. Nggak Saya ada nggak ya Pak? pakai laptop soalnya Pak. Betul. Iya Pak, betul. Jadi karena saya bukan hostnya, jadi saya nggak bisa share screen juga Pak untuk sharing gitu. Iya, begitu. Laptop nggak bisa Mbak, sama. Oh iya Pak. Iya Pak, ini sama-sama belum bisa sharing. Iya. Untuk Pak Sumarna gimana Pak? Tanamannya kemarin Pak Sumarna? Berkebunnya Pak? Pak Sumarnya belum masuk Pak sepertinya. Sumarna, Prof, maaf. Iya, Mas. Untuk kebunnya gimana Pak Prof? Oh, lumayan bagus. Cuma ya itu Mas. Kita ini kalau bertanam yang musiman itu, ini memang harus bisa membaca pasar. Ini sudah ada masuk lagi nih. Iya Pak, dari Aksitaru sudah bisa masuk. Ya. Oke. Mas Eko ini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Eko. Halo, Assalamualaikum Pak Sri. Ini. Halo, Assalamualaikum Pak Prof. Ini Aksitaru udah masuk ini. Hostnya di penjelasannya Mas, itu Pak Marna itu. Oh, berarti sudah oke ini. Iya Pak, tadi nyangkut berarti. Nyangkut di admin. Nah, ini baru 9 ini partisipannya. Ahmad Mujahid, Mas Imam, Mbak Cara, Mas Ragil. Wah, Ragil ini
Sukoharjo ini. Mas Hadi, Salotigo. Rembang Pak Siono, Pak. Non? Rembang Pak Rembang, Siono. ya? Oh iya, Rembang. Loh, Halo, kuning itu tulis. Assalamualaikum Pak Prof Sri dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Solo belum ya, sebentar Mas. Salam Pak Sumarna. Siap. Selamat malam Pak Yono. Siap ya Pak? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Halo Pak Marna, Siap. Ini, apa suara saya terdengar Pak? oh siap. Saya dengar. Terdengar, Kak. Bagus, Pak. Bagus. Oke, aman ya. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan Pak Sumarna dan teman-teman. Jadi sempat ada kendala tadi masuk terus dari Rembang. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf nggak bisa tepat waktu ya sesuai agenda. Baik saja, langsung saja Pak. Ini kegiatan dari Ya. Sepertinya dari Kak Eko sinyalnya lagi hilang ya, Pak? Dalam perjalanan mungkin, Pak. Iya, betul-betul. Malam Mas Radil. Selamat malam. Apa kabar ini Mas Radil? Alhamdulillah baik dan sehat, Mas. Nggak hujan Solo Mas Rakil. Boten, Solo cerah hari ini. Iya, alhamdulillah. Semarang juga. Ini Pak Gunawan kok belum hadir ya? Pak Gunawan sama Bu Lali ya? Belum hadir ya. Selamat malam Pak Gunawan dan Gun. Halo dan Gun. Assalamualaikum semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini Pak Gunawan. Selamat malam dan Gun. Pak Sumarna, Mas Rakil. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat, Mas. Amin, amin. Dan Martianti belum masuk dan Gun. Sudah saya kabari, belum gabung mungkin. Mbak Yanti, ada Mbak Yanti kok belum masuk. Kalau sekiranya cukup, Mas Marna, mungkin bisa dimulai Iya, Bro. sambil jalan. Iya, Bro. Karena profesor ini nanti ada acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terutama Prof. Sri, Ketua LPM Jawa Tengah, dan Bapak Imam, Ketua Akitaro Indonesia, Mas Eko, Mbak Zahra, Presgraduate ITB, Pak Mujadi, dan Ketua LPM Rembang, Pak Yono, Ketua LPM Salatiga, Bu Esti, Pak Ragil, Ketua LPM Sukoharjo, Pak Gunawan, Mbak Yanti, dan seluruh para peserta yang hadir pada pertemuan pada malam ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih kesehatan dan keselamatan dalam acara ini. Jadi ini sebetulnya hanya merupakan diskusi kecil. Diskusi pertama kemarin sudah kami lakukan, Prof. Ri. Jadi pada intinya ini untuk langkah awal sebelum launching website kita sudah bekerjasama dengan lulusan-lulusan ITB yang nanti siap membackup operasional website Jawa Tengah. Nah, salah satunya Mbak Zahra ini lulusan SMA 3, orang Semarang,
dan lulusan ITB. Jadi nanti teman-teman yang pelaku UMKM ini, Pak Yono, Bu Hesti, Pak Rakit, Bu Marti, dan Pak Gunawan, serta Mbak Yani ini kan pelaku UMKM. Jadi nanti akan mendapat gambaran bagaimana toh mengiklankan produk itu, bagaimana toh nanti biar produknya laku, pengelolaannya bagaimana. Ini biar bertemu dengan teman-teman sehingga nanti dalam pelaksanaannya dimudahkan gitu. Pada intinya begitu, Prof. Jadi nanti ke depannya akan ada diskusi lanjutan. Jadi kalau nanti bisa dengan kapasitas besar, termasuk kemarin launching, Prof, saya sudah sampaikan kalau bisa kita mengundang Pak Menteri kalau launchingnya ke Indonesia. Ini baru saya bicarakan dengan Mas Eko kemarin. Kami menunggu dawuh dari Prof dulu, nanti langkahnya bagaimana. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Langsung saja ke Prof. Mohon sambutan dan pencerahannya, karena Prof ini juga ada bersamaan dengan webinar lain. Kami persilahkan kepada Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Citarum, ini Ibu Bapak sekalian peserta webinar malam hari ini, khusus ini Mbak Zahra, ini beliau ini baru lulus dari Teknik Industri ITB. Tampaknya dekat dengan rumah saya. Tadi ngomong-ngomong beliau di Bukit Sari, saya di Gombel ini Mas Marno, jadi dekat ya. Siap, ya Bro. Kalau saya jalan kaki aja sambil bawa laptop ini mungkin nyampe. Matur nuwun atas partisipasi dan kesempatan yang bagus ini. Jadi Mbak Zahra tadi sudah mengawali diskusi sambil menunggu sinyal bagus dari Mas Marna tadi. Beliau memang punya pengalaman, jadi ini nanti best practice-nya dari Mbak Zahra akan disampaikan, dan juga nanti teori dan pengalaman. Jadi beliau punya ilmunya dan sudah melakukan dan mengalami. Untuk itu kepada teman-teman semua, ini para pelaku UMKM yang masuk dan ada di dalam LPM ini, mohon nanti bisa dicermati dan bisa didiskusikan, ditanyakan kepada Mbak Zahra. Pertamanya ini Mas Ragil ini, wah Mas Ragil karakmu memang beda dengan yang lain, enak. Alhamdulillah, matur nuwun, Ya, Prof. aku akhirnya yang Solo tuh lali mampir Sukoharjo itu. Ya bro, nanti inilah teman-teman ini yang pengurus-pengurus di dropi karak nanti atas rekeningnya LPM untuk perkenalan itu. Bagus itu Mbak Zahra, itu penting tuh. Karak itu apa ya, kerupuk gentar yang non borak lah, kira-kira begitu, non bleng. Belum lagi yang lain. Tadi Mbak Yanti juga beliau itu pelaku UMKM dan membina banyak kelompok tani, produk, dan sekarang ini memang diperlukan marketplace yang hebat supaya kita tahu ya. Ini pengalaman saya pribadi memang ini ya, pas saat kita melakukan proses produksi itu kita sudah punya forecastingnya. Pasarnya ke sana nanti dengan harga sekian, tapi begitu panen raya ini melempem, Pak. Ya, porang saja lah contohnya. Itu dulu itu bisa sampai ke 30-50 ribu. Sekarang itu untuk menjangkau 25 ribu aja susah. Belum lagi yang lain, misalnya kebun pisang itu kalau pas panen bareng-bareng, karena pisang itu bisa diawetkan kan kalau dibuat keripik, atau mungkin ada produk-produk lain. Nanti Mbak Zahra bisa cerita karena beliau dari teknik industri, apakah pisang itu dipres jadi susu pisang atau sari pisang, itu nanti akan bisa kita kita pahami bersama dari Mbak Zahra. Dan beliau sendiri tadi saya tanya, apa itu komoditasmu? Ini notebook katanya. Wah, luar biasa. Itu kalau bagi teman-teman yang punya kemampuan yang lebih, saya kira nanti bisa mengikuti. Saya kira itu nanti Mbak Zahra dan juga kalau ada yang lain bisa cerita tentang apa yang sudah dialami. Dan saya sampai ini hari ini ada webinar. Saya tidak tahu nih, memang di kampus ini kayaknya hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada libur, Mas. Jadi saya kuliah itu kebagian yang malam kadang ini, ya nggak apa-apa lah, tak syukuri aja, saya senang menikmati. Terima kasih. Terima kasih, selamat
berwebinar dan gali ilmu sedalam-dalamnya. Nanti kalau kita praktekkan, dan kebetulan Mbak Zara kita sudah punya websitenya Mbak, LPM Jawa Tengah ini, barangkali ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih Prof. Selanjutnya kami sampaikan ke Mbak Zahra. Dipersilakan Mbak Zahra. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin lebih pada malam hari ini mungkin lebih ke sharing-sharing aja kali ya. Kenalkan Betul. dulu Mbak Zahra, kenalkan, kemudian tadi pemaparannya apa. Monggo. Iya, baik. Ya, sebelum perkenalkan kembali, saya Zahra dari lulusan ITB, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di sini mau coba share beberapa insight mungkin ya terkait dengan pengembangan bisnis gitu ya, terutama untuk digitalisasinya begitu. Oke, mungkin saya izin share sedikit tentang, sebentar. Baik, saya izin share screen sebentar. Baik, oke, sudah masuk ya slide-nya. Jadi mungkin pertama-tama sebelum saya masuk ke pengalaman dulu ya, mungkin lebih ke saya akan membahas sedikit ya tentang sebenarnya kan untuk LPM Jawa Tengah sendiri sudah punya website begitu ya, dan mungkin saya mau coba cerita gitu ya, mungkin beberapa competitive advantage gitu ya, atau kelebihan-kelebihan apa gitu yang bisa didapatkan dengan mengiklankan produk di website ini gitu. Jadi memang yang pertama, di mana memang website ini memang bisa digunakan secara inklusif begitu untuk pemberdayaan UMKM gitu, meliputi pelatihan, jejaring sesama UMKM, dan tentu saja ada media iklan katalog barang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengiklankan barang melalui website tersebut begitu. Kemudian sebenarnya ada unsur kemudahan juga begitu ya, karena website ini saya lihat tidak terlalu kompleks begitu. Jadi sebenarnya dengan demikian itu bisa mudah sekali untuk mengiklankan gitu. Jadi tidak perlu proses yang rumit gitu kalau yang saya lihat dari websitenya. Kemudian tentu saja fokus pada lingkup Jawa Tengah gitu ya, yang pada akhirnya nanti bisa diakses oleh nasional tentunya gitu di Indonesia. Jadi website ini memang sudah kontekstual juga nih dengan kebutuhan UMKM yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Jadi bisa disesuaikanlah dengan kapabilitas, kemampuan dari UMKM di Jawa Tengah, kira-kira pemahamannya sejauh apa ya terkait dengan digitalisasi digitalisasi jualannya begitu. Maka sebenarnya di website LPM Jawa Tengah ini sudah memprovide kemudahan-kemudahan tersebut begitu. Oke. Kemudian mungkin bahas sedikit begitu terkait dengan peluang digitalisasi bisnis gitu ya. Sebenarnya yang pertama diharapkan memang dengan digitalisasi ini pengembangan bisnis itu akan bisa dilakukan dengan mudah, kapan saja dan di mana saja begitu. Karena sekarang ibaratnya kalau di website begitu ya, kita bisa bukanya lewat HP gitu ya, nggak perlu lewat komputer, laptop gitu ya, harus kita set up dulu seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya bisa dimulai dengan HP gitu ya, dan mungkin ini saya cuplik beberapa kemudahan yang ditawarkan gitu ya di beberapa marketplace lain gitu ya. Sebagai contoh, banyak sekali edukasi e-learning yang ditawarkan gitu di website gitu, seperti sebenarnya bagaimana sih cara mulai berjualan, membuka toko, dan belajar gitu ya caranya membuka bisnis seperti apa, kemudian bagaimana cara mengembangkan toko begitu ya, dengan meningkatkan interaksi dengan pembeli. Itu kan pasti penting banget ya, karena dalam berjualan pasti ya tidak hanya tentang produk, tapi juga bagaimana pelayanan terhadap pembeli begitu. Kemudian yang terakhir juga akhirnya jadi banyak nih kisah-kisah sukses yang bisa saling share gitu, saling sharing, saling cerita gitu ya, kisah sukses antar penjual gitu. Dari kita bisa terinspirasi dan bahkan bisa belajar gitu dari penjual-penjual yang telah sukses di pasaran begitu. Oke, sebenarnya ini peluang digitalisasi ini akan semakin mudah nih untuk mendapatkan akses untuk siapa aja nih penjual-penjual yang udah sukses di luar sana yang bisa kita adaptasi caranya begitu. Nah, sebenarnya melalui media digital ini sangat mungkin itu dilakukan karena ya tadi ya kemudahan bisa diakses di mana saja, kapan saja
dan melalui internet apa sih yang nggak bisa gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja peluang digitalisasi bisnis ini meningkatkan kreativitas melalui digital, meningkatkan value dari produk. Karena mungkin ini yang saya lesson learn yang saya dapatkan gitu ya ketika coba mengembangkan bisnis adalah kadang-kadang kalau kita menjual produk saja gitu ya, ternyata itu tidak cukup begitu. Yang perlu kita jual mungkin adalah value gitu ya zaman sekarang gitu. Karena kalau kita hanya jualnya produk, mungkin kompetitor kita akan banyak sekali gitu ya. Kompetitor kita akan banyak sekali dan sebenarnya apa sih yang akan membedakan produk kita dengan produk kompetitor yang lain gitu. Nah, maka sebenarnya yang bisa kita jual selain produk adalah value gitu ya, atau yang disebut dengan nilai produk ya. Jadi apa hal lain yang bisa didapatkan oleh pembeli gitu ya selain produk kita. Mungkin entah rasa, misalkan sebagai contoh adalah notebook ini. Notebook ini sebenarnya secara produk terlihat biasa aja, terlihat sangat ya udah normal gitu ya. Mungkin orang-orang bisa beli di toko manapun gitu. Tapi mungkin dengan value yang diberikan oleh UMKM ini gitu, bahwa oh iya nih notebook ini punya nilai sebagai teman dia dalam menulis gitu ya. Jadi ada nilai yang disisipkan. Jadi tidak hanya sekedar buku, tapi dia juga bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai katakanlah apa ya, semisal ya teman bercerita, curhat dan sebagainya gitu. Dan bagaimana menampilkannya dalam media sosial pun juga kita bikin spesial gitu, karena ya supaya apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain gitu. Dan tentu saja banyak sekali ya sekarang jasa-jasa untuk pembuatan foto-foto seperti ini gitu, sangat banyak gitu, dan itu bisa dimanfaatkan. Mungkin saya izin share juga tentang sebentar. Nah, ini dia. Ini mungkin sebagai contoh adalah saya juga mungkin pelaku UMKM ya. Jadi saya ada pelaku UMKM juga gitu, tapi ini base-nya di Bandung karena saya kerja sama dengan yang ada di Bandung juga. Jadi ini mungkin sedikit cara saya untuk menjual value ya, menjual nilai gitu. Jadi tidak hanya produk, sebenarnya ini terlihat dari saya tidak menjual secara oh ya kalian harus beli ya produk ini, enggak gitu. Tapi saya coba lebih ke cerita ya, lebih cerita oh ya nih meet your own companion gitu. Artinya ya ini jurnal yang memang bisa menjadi teman kalian gitu. Jadi lebih banyak cerita-cerita, lebih banyak nilai. Nah, kemudian ketika hari besar kemudian diberikan ucapan oh ya selamat hari raya gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan pelaku UMKM untuk meningkatkan retensi pelanggan gitu ya, atau ya loyalitas pelanggan gitu. Karena dia oh ya jadi seneng nih produknya ternyata menarik ya gitu, desain-desainnya. Kemudian ya ini sebagai contoh untuk branding ya, makanya kita sebut dengan branding gitu, branding produk. Oke, mungkin bisa lanjut ke kita lanjut ke presentasinya. Nah, itu mungkin salah satunya ya, ketika digital itu ada, kreativitas pun juga bisa meningkat. Kemudian, tentu saja dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa meraih pasar yang lebih luas. Ini saya ambil sebagai contoh di beberapa e-commerce yang udah umum di Indonesia. Jadi memang, ya itu karena akan banyak diskon, ada banyak promosi gitu ya, jadi pasar yang diambil jadi lebih luas. Sebagai contoh adalah ketika ini sebagai sampling, ini ada contoh data gitu ya, data di mana oh ya ketika produk kita udah kita coba iklankan, ternyata yang tampil ini ada sekitar 118. Artinya produk kita itu dilihat dari 118 orang dan ternyata satu orang itu mengklik produk tersebut. Artinya produk sebenarnya ketika kita coba oh ya kita udah punya produk yang bagus, kemudian kalau kita bisa lihat untuk level UMKM ya yang masih menengah kecil menengah begitu ya usahanya, sebenarnya kita bisa lihat nih ketertarikan dari pembeli itu sebenarnya 1% dari keseluruhan pembeli yang udah coba melihat produk kita gitu sebenarnya. Jadi oh ya akhirnya saya lihat katalognya terus oke akhirnya saya klik gitu dan ternyata itu 1%. Maka dari itu sebenarnya untuk
meningkatkan orang supaya semakin banyak yang klik, artinya ya kita harus makin membuka akses, tampilnya harus makin banyak, gimana caranya gitu. Makanya itu yang kita sebut sebenarnya traffic ya. Traffic gimana caranya semua orang bisa melihat barang kita. Nah, caranya tuh di mana gitu. Nah, mungkin kita pasarkan di misalkan website LPM, kemudian kita pasarkan secara online di marketplace apa gitu. Jadi memang cari sebanyak-banyaknya peluang gitu supaya semakin banyak tampil, maka akan semakin banyak adanya pembelian gitu pada akhirnya, seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai contoh bahwa ya conversion rate-nya itu sekitar 1% lah bisa dibilang begitu. Maka memang tadi kreativitas perlu ditingkatkan untuk tidak hanya menjual produk, namun menjual value. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu untuk sharing singkat yang ingin saya sampaikan. Sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Sumarna? Ya enggak apa-apa, dikembalikan ke saya, nanti bisa ditanyakan enggak apa-apa. Atau yang ada langsung enggak apa-apa, silakan. Atau saya pandu aja ya, biar cepat ya. Terima kasih Mbak Zahra. Sebelumnya saya kenalkan dulu Mbak Zahra. Jadi ini ada Pak Yono. Pak Yono itu Ketua LPM Rembang. Beliau ini pelaku bisnis di pupuk organik. Jadi udah menekuni lama bisnisnya. Maka saya pertemukan dengan Mbak Zahra biar nanti bisa ya sharing atau japri lah bagaimana mengembangkan usahanya. Yang kedua Bu Hesti. Ini Ketua LPM Salatiga. Beliau ini punya kafe di Kopeng dan dia juga produsen kopi yang kemarin ada kualitas ekspor. Saya sering diberi kopinya dan sering mencicipi, jadi enak sekali. Nah, saya berharap juga nanti dengan bertemunya dengan Aksi Taruh ini bisnisnya bisa berkembang, nanti langkahnya apa. Kemudian Pak Ragil ini Ketua LPM Sukoharjo. Nah, dia ini dapat hibah tanah dari pemerintah ya, Departemen Kehutanan dan Sekretaris apa itu. Pada intinya nanti kan dapat peluang untuk mengembangkan usaha seperti objek wisata maupun pertanian. Tentu kendala-kendalanya juga kebutuhannya akan seperti ini, bagaimana diiklankan, bagaimana pendanaan. Nah, nanti bisa bertemu dengan Mbak Zahra itu nanti biar ada value-nya lah. Bu Martianti ini juga guru, kemudian dia juga memiliki usaha kayak produksi madu. Madu dia terkenal karena banyak ada bintang film yang Amerika yang datang ke tempatnya Bu Martianti, ada orang-orang Hong Kong, bahkan madunya Bu Martianti ini dikonsumsi oleh pasukan pengaman Presiden Republik Indonesia. Ini yang Boyolali ini. Nanti bagaimana bisa dikembangkan biar komoditi lokal ini bisa go global. Harapan saya begitu. Nah, Pak Gunawan juga sama. Beliau juga pelaku usaha juga dengan bidang yang bermacam-macam. Jadi pada kesempatan ini nanti biar kita tanya jawab. Mbak Yanti juga. Mbak Yanti ini Sri Kandinya LPM ya. Dia ini pokoknya nyetir traktor, bisa bisnisnya macam-macam ya, pupuk ya, macam-macam, pelatihan pertanian. Ini penting. Dan juga barangkali ada peserta lain yang dari LPM Salatiga yang mungkin belum kita sebutkan. Selamat datang. Monggo langsung saja yang ada pertanyaan dipersilahkan. Saya urutkan ya dari Pak Yono. Silakan Pak Yono. Ya, malam Pak. Sumarna. Malam, Pak Yono. Ya, silakan Pak Yono kalau ada pertanyaan. Ya, Pak, untuk lanjutan nanti bisa komunikasi lewat sharing-sharing via kunjung tatap muka lah Pak, biar lebih jelasnya lagi. Ya, Japri dan tatap muka. Perlu hanya sebatas wawasan aja dulu. Nanti untuk lebih detailnya supaya kita bisa diagendakan untuk ketemu sama Mbak Zahra atau gimana supaya ada memetkan suatu masalah ini Pak. Oh siap, ya. Ya. Bersedia ya Mbak Sarah nanti bertemu ya, kita agendakan ya, nanti saya desain pertemuannya.
Ya, Mbak Sarah udah divaksin ya? Iya Pak, sejauh ini udah. Saya baru tanggal 5 nanti divaksin yang kedua. Nanti setelah tanggal 5 saya siap bertemu Pak Yano. Oke. Gimana, Pak? Ya. Bu Hesti salah 3, dipersilahkan Bu Hesti. Boleh, Pak. Silakan Bu Hesti. Saya dari Salatiga. Selama ini kita kan punya produk kopi ya. Sebenarnya sih saya ada beberapa usaha yang kita jalankan. Yang pertama kali memang pupuk. Itu awalnya kita pupuk. Nah, memang dulu pengalaman saya waktu pupuk itu suami yang jalanin sih. Dari pertama kali temen yang nawarin, kemudian satu orang suami menjalani yang memang untuk pertama ya harusnya babat alas istilahnya orang saya bilang. Jadi selama 2 tahun saya bilang kalau orang mau mengenal pupuk organik, karena selama ini Indonesia kebanyakan pakai pupuk kimia, itu paling tidak minim 2 tahun itu baru mereka bisa mengenal dan itu akan boom, saya bilang gitu. Ternyata benar setelah 2 tahun ini berarti tahun berapa? 2010 saya mulai jalan itu, 2012 mulai boom. Jadi petani mulai mengenal dan sampai detik ini malah sekarang di daerah lain pupuk yang kita jalankan juga boom. Jadi istilahnya baru mengenal 2 tahun yang lalu. Nah, yang kalau pupuk saya sudah jalan lah, tapi untuk kopi ini kan bagaimana caranya untuk orang itu kan sekarang apalagi kopi itu banyak yang suka lah, apalagi di Salatiga itu hampir 100-an kafe, ratusan kafe itu mulai muncul. Dan di sini sangat kuat sekali. Saya ada sekitar di Salatiga ada 1, itu yang pegang anak saya di daerah kota. Mengenalkan ini lebih lagi ke masyarakat, mungkin ada pengalaman dari Mbak Sarah. Oh iya, saya menangkap Bu Esti, intinya Mbak Jahra mungkin bagaimana caranya agar kopinya itu bisa segera sudah dikenal itu, bagaimana bisa istilahnya kompetitif lah. Bagaimana itu Mbak Jahra? Apakah harus dalam dunia digital marketing ini Mbak Jahra? Begitu saya kira. Iya Pak, baik. Kalau dari Bu Hesti sendiri sudah pernah dipromosikan via apa saja ya Bu, kalau boleh tahu? Selama ini saya hanya dari mulut ke mulut ya. Ini saya mulai dengan IG juga, Berarti sementara ini masih pakai Instagram Mbak Jahra, belum sampai yang lain. Iya di Instagram ya berarti ya Bu. Udah coba pasang di marketplace atau semacamnya Bu? Oke, ya mungkin jawaban saya adalah sebenarnya itu bagus untuk memulai dari Instagram, dari mulut ke mulut ya, word of mouth itu sebenarnya sangat powerful dalam kita mempromosikan gitu ya. Tapi mungkin kalau word of mouth aja rasanya mungkin
kita bisa improve kita bisa tingkatkan dengan ini sih Bu, mungkin dengan sedikit, mungkin sekarang banyak ya Bu, ada paid promote begitu ya, dengan call ya kalau kita sebut, dengan key of leaders gitu ya. Jadi kita lihat orang-orang yang punya influence tinggi terhadap kopi, begitu kemudian kita bisa promosikan produk kita melalui orang-orang tersebut. Namun nggak harus ke artis gitu Bu, nggak harus ke artis karena saya tahu itu biaya marketingnya sangat tinggi begitu. Jadi kita bisa ya udah gitu, orang-orang yang punya influence tinggi, namun yang memang ya belum selevel artis gitu ya Bu, gitu. Mungkin pecinta kopi, orang yang suka bikin konten kopi begitu, itu sebenarnya bisa kita masuki Bu begitu. Dan itu jadi kita nggak perlu biaya besar untuk mengiklankan begitu. Dan sebenarnya saran saya juga ini sih Bu, selain Instagram juga mungkin bisa ke marketplace yang ada gitu ya Bu di Indonesia. Kan sekarang banyak banget ya Bu marketplace yang sebenarnya itu gratis kan ya Bu untuk mendaftarkan gitu. Mungkin mungkin dari rekan-rekan Ibu kebanyakan via apa gitu, biasanya itu mungkin bisa dimasuki Bu, karena potensi tampil di marketplace tersebut tinggi sekali Bu, mungkin bisa 1000 kali tampil gitu produk Ibu di hadapan para konsumen gitu. Jadi pertimbangannya akan ini ya Bu, maksudnya akan jadi lebih banyak peluang ya Bu, mungkin nggak cuma di Instagram aja, tapi marketplace yang lain. Itu sih Bu mungkin tentang mengiklankan produk begitu sebenarnya. Kalau jawaban dari saya itu sih. Saya mau tanya, saya mau tanya, kan saya juga ekspor kopi nih ya. Ya selama ini saya sudah bayar istilahnya yang setiap tahun tuh ada. Nah, bagaimana caranya kita tuh bisa semakin go internasional. Jadi bukan hanya bayar yang tetap setiap tahun kita kirimi, tapi bisa lebih ke apa ya, banyak ke negara lah. Selama ini kan kita ke Korea gitu, tahun kemarin ke Jerman. Nah, mungkin ada enggak nanti di sini nanti marketplace-nya bisa sampai internasional ke negara yang lain? Oh iya Bu, baik. Jadi sebenarnya ini saya kurang tahu ya kalau di LPM Jateng seperti apa begitu. Tapi yang saya tahu mungkin di beberapa marketplace yang sudah ada begitu, memang ada Bu program ekspor gitu. Mungkin nanti saya bisa chat apa nama marketplace-nya. Mungkin saya bisa chat nanti. Jadi sebenarnya itu bisa Bu, Ibu mendaftarkan program ekspor di marketplace tersebut. Kemudian nanti Ibu akan dapat pelanggan dari negara tersebut gitu. Mungkin kalau Ibu sudah ekspor ke Korea, barangkali Ibu bisa mendapatkan pasar di Filipina, di Singapura, dan di Malaysia begitu. Iya. Karena ini saya juga membantu para petani saya beberapa kan karena pandemi kemarin saya sampai heran juga kalau Indonesia mahal. Kita mau kirim ke daerah Perancis itu, ke negara Perancis itu mau kirim sampel aja 60 kilo itu sampai 20 juta. Padahal kalau kita satu kontainer ke Korea itu hanya sekitar 6 juta, 7 juta gitu. Nah itu yang jadi sekarang permasalahannya kita. Jadi kita mau melintas ke negara lain karena biaya sampelnya itu sangat mahal gitu. Iya Bu, betul. Ya, itu dari saya. Oh ya, terima kasih Bu Esti. Mungkin nanti setelah acara ini selesai, nanti Mbak Jara bisa menukar WA ke semua peserta. Jadi nanti bisa di follow up secara pribadi ya Mbak Jara ya. Ya nanti bisa itu. Nanti pertemuan nanti bisa sama. Terima kasih Bu Esti. Nanti bisa dilanjut. Yang ketiga ke Pak Ragil. Mbak Jara itu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, dulu kan Mbak Jara pernah bilang ada apa ya yang startup apa yang juga menawarkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sumarna ya. Terima kasih Bu Esti. Ini Mbak Jara ya, kalau tidak keliru Mbak Jara pas pertemuan kemarin pernah menyampaikan memang banyak tawaran-tawaran dana untuk apa ya, pelaku UMKM atau apa ya itu ya Mbak Jara. Kalau tidak keliru saya itu. Nah, kebetulan yang Pak Ragil ini, Ketua LPM Sutarjo ini mendapat tanah hibah untuk dikelola oleh LPM, bisa untuk apa itu wisata, dan ini dirintis untuk apa itu pertanian melon lah. Lah monggo Pak Ragil silakan
ngobrol dengan Mbak Zahra mumpung ketemu nih. Pengetahuan Mbak Zahra ini sudah bekerja di mana Mbak? Tokopedia ya Mbak Zahra ini? Iya Pak, masih probation, masih probation. Kemarin pertemuan sekarang sudah direkrut di Tokopedia. Tapi karena ilmu itu bisa dikerjakan di mana saja, jadi tetap kita rekrut nanti untuk tim pengembangan UMKM Jawa Tengah. Karena saya dan Profri ini kan bukan bidangnya ya, dan saya harapkan nanti UMKM ini website Jawa Tengah itu kayak produknya Bu Hesti, bagaimana kok bisa baik nanti kita ramu iklannya pakai bahasa Inggris. Saya yakin nanti itu dikenal orang banyak dan nanti iklannya berbahasa Inggris Bu Hesti kita buatkan. Ya, untuk jawab. Dan itu bahasa Inggrisnya saya bertanggung jawab untuk iklan. Monggo silakan Pak Ragil. Selamat malam Pak Sumarna, matur nuwun atas waktunya. Selamat malam Mbak Zahra Kinanti. Mohon maaf sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Mbak Yara, salam buat Mbak Esti. Mbok saya dikirimi kopinya, nanti tak promosikan di Sukoharjo, Mbak. Iya Pak Ragil, nanti saya minta alamatnya ya. Siap. Gini Mbak Yara. Bisa titipkan saya nanti dekat. Wih. Iya Pak, siap. Malam Mbak Yara. Malam Pak. Saya adalah pelaku usaha UMKM. Apa yang dikatakan Prof. Sri tadi betul, adalah pelaku usaha pembuatan karak gedar, Mbak. Kebetulan Prof. Sri pernah mencoba dan alhamdulillah katanya rasanya enak. Yang jadi permasalahan kami satu, Mbak. Untuk izin lolos membuat PRIT itu kan harus non-borat. Sementara pembuatan karak tersebut tetap memakai borak walaupun masih dalam batas toleransi yang diberi rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, satu pertanyaan, bagaimana cara mengakali supaya bisa lolos izin PRIT sehingga saya bisa mengemas dalam plastik, nanti akan saya jual di toko-toko oleh-oleh atau saya online kan atau gimana gitu loh. Jadi saya menjual mentah. Karena kalau saya menjual mateng itu sangat riskan kalau andai kata saya kirim ke Boyolali, saya kirim ke Semarang atau saya kirim ke Salatiga, pastinya nyampe tempat banyak yang pecah. Itu pertanyaan pribadi saya, Nje. Ini pertanyaan kedua terkait dengan LPM. Betul apa yang dikendi. Memang di sini kebingungan. Jujur aja kebingungan terkait dengan pembiayaan, Mbak. Kalau untuk program kami jelas ada. Ini untuk tanaman ini itu ada. Nah, karena dikarenakan secara politis, mohon maaf ini saya cerita sedikit, kami belum bisa welcome dengan bupati terpilih sekarang. Jadi jujur kami masih kebingungan. Itu untuk pengelolaan yang 2 hektar. Memang rencana untuk desa wisata dan untuk tanaman buah-buahan. Satu lagi kami juga dapat hibah sawah berupa sawah setengah hektar lebih 5.500 meter dari mantan Bupati Sukoharjo. Beliau menghibahkan selama 2 tahun. Nah, kami juga kebingungan karena kami itu juga nggak punya modal untuk menanam itu, padahal program kami mau menanam melon secara hidroponik, bawang. Nah, saya terkendala di pembiayaan, Mbak Yara. Mungkin Mbak Yara bisa memberikan solusi kepada kami atas pertanyaan pribadi maupun pertanyaan LPM. Terima kasih, selamat malam. Monggo Mbak Yara, matur nuwun. Ya, baik Pak. Sebelumnya ini ya Pak, saya izin bicara juga, saya takut ntar jawabnya ngarang gitu ya, karena
sebenarnya kalau dari pengalaman saya belum pernah ini Pak untuk jualan di komoditas makanan dan minuman begitu ya. Jadi sebenarnya saya di bagian barang begitu. Jadi makanya tadi yang saya tunjukkan itu saya berupa journaling notebook begitu. Jadi saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama begitu karena memang belum ada pengalaman di bidang tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua sebenarnya izin klarifikasi juga bahwa pada pertemuan sebelumnya saya ini Pak Marno maaf saya nggak bahas tentang yang pendanaan itu Pak, sebenarnya dari saya nggak pernah bahas jadi saya nggak tahu sebenarnya terkait hal itu. Mungkin barangkali dari Aksitaru yang menyebut sekiranya saya kurang tahu Pak terkait hal itu. Ya, itu jawaban saya Pak. Saya takut jawaban saya jadi ngarang gitu. Terima kasih Pak. Ada catatannya tapi tidak tahu Mbak Zahra atau apa, nanti besok tanya. Iya Pak, betul. Bukan dari saya sepertinya. Oke. Terima kasih untuk sementara begitu ya Pak Ragil. Jadi tidak apa-apa. Kemudian lanjutnya Pak Gunawan Solo, monggo Pak Gunawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, silakan. Iya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat Pak Marna, Mbak Zahra, dan teman-teman LPM, DPD LPM se-Jawa Tengah yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya selaku mitra UMKM yang ada di daerah Solo, dan ini memang saya merasakan juga dalam masa-masa seperti ini, apalagi pandemi yang lama ini, terasa sekali efeknya bagi kami UMKM. Maka justru dari itu pertanyaan klasik yang pertama muncul pasti tentang pembiayaan. Tetapi ini hal yang tentunya tidak saya tanyakan karena Mbak Zahra tadi sudah membatasi tidak di dalam bidang itu. Namun yang ingin saya tanyakan memang yang added value-nya tadi. Jadi kalau betul tadi dalam bentuk produknya netbook ya, artinya barangnya dan sebagainya sudah terintegrated dengan artinya perizinan dan semacamnya. Tetapi kalau kami dari UMKM ini kan ada yang belum berizin, ada yang sudah, tetapi sebetulnya produknya laku. Seperti Mas Ragil itu produknya laku keras itu. Iya, tapi kendalanya untuk edit value-nya belum bisa karena ada hal-hal tertentu tadi yang mengganjal yang itu tidak dikabulkan oleh pihak yang berwenang gitu. Nah, justru kalau kami UMKM ini belum mempunyai tadi PIRT umpamanya, bagaimana kita menambahkan value di sini untuk bisa kami kembangkan biar lebih maju. Ini hal yang pertama yang saya tanyakan, edit value tadi. Kemudian yang kedua, nah tentunya kan kita perlu semacam stakeholder yang mungkin bisa memberikan binaan atau ya semacam mungkin kalau perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana cara edit value, bagaimana cara mungkin dari sisi memfoto barang untuk nanti diiklankan, itu aja kan kita perlu ilmunya juga. Nah ini saya mohon kalau nanti bisa ada kerjasama, kita dikasih semacam pelatihan untuk mengedit value tadi, atau barangkali bisa memberikan pelatihan tentang bagaimana mengurus PIRT tadi seperti Mas Agil tadi katakan gitu. Jadi ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama edit value-nya bagaimana ketika kita belum punya legalitas resmi PIRT dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua, bisakah nanti diadakan pelatihan-pelatihan kepada kami tentang bagaimana mengurus PIRT ataupun bagaimana mengedit value produk yang dari UMKM ini. Terima kasih, dua pertanyaan. Sekian.
Dan salam hormat bagi semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Zahra. Baik Pak, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Sepertinya kalau pertanyaan kedua bukan ranah saya untuk menjawab sepertinya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Baik, sebenarnya bagaimana cara meningkatkan added value ya, atau nilai tambah dalam sebuah produk gitu ya. Sebenarnya begini Pak, saya membaca sebenarnya ini sedikit sharing ya Pak, saya nggak mau menggurui di sini karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini bahkan udah lebih keren lah gitu daripada bisnis saya gitu sebenarnya. Tapi yang pernah saya baca gitu Pak, saya pernah baca buku namanya Start with Why Pak. Jadi memang Start with Why dari Simon Sinek begitu. Dan di buku itu sebenarnya diceritakan Pak bahwa kesuksesan sebuah produk ataupun sebuah perusahaan begitu ya adalah bagi mereka yang mampu storytelling Pak sebenarnya. Bagaimana ini mungkin di luar konteks apakah Bapak itu punya izin berusaha, apakah Bapak apakah Bapak itu jago editing video, editing foto begitu ya Pak. Tapi sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan itu ya sebenarnya storytelling Pak. Bagaimana Bapak bisa menceritakan sebenarnya produk ini supaya konsumen Bapak begitu ya, mungkin nggak harus business to business tapi business to customer begitu. Jadi customer Bapak tuh bisa memahami sebenarnya ceritanya itu produk ini punya story apa ya begitu. Jadi punya cerita apa di balik produk ini, semisal bagaimana cerita Bapak dalam mengembangkan produknya. Bagaimana, mungkin itu yang pertama, mungkin story bagaimana Bapak membangun bisnis ini. Jadi konsumen-konsumen itu bisa, oh jadi ceritanya seperti ini ya, begitu. Jadi dari situ, dari cerita-cerita tersebut, sehingga ada interaksi yang pada akhirnya, oh iya ya, saya membeli produk ini bukan hanya sekedar produk, tapi juga ada story di dalam produk ini ternyata, begitu. Contoh, sebagai contoh produk-produk ini Pak, saya ambil produk-produk Unilever ya Pak sebagai contoh begitu. Jadi sebenarnya produk-produk Unilever itu kan sangat umum ya Pak. Mungkin kalau saya ambil contoh tuh seperti Lifebuoy, seperti Pepsodent begitu yang saya rasa itu udah cukup ini ya umum gitu untuk kita semua gitu. Jadi dan sebenarnya Unilever pun juga membawakan story-nya begitu Pak. Story-nya adalah sebenarnya mereka itu membawa isu tentang sustainability begitu Pak. Jadi bagaimana produk-produk mereka itu yang pertama menggunakan bahan-bahan yang aman begitu ya, terus kemudian pekerja-pekerjanya juga dipastikan juga sejahtera, tidak mengerjakan anak kecil dan lain sebagainya. Jadi story-story di balik itu tuh sebenarnya yang bikin kita sadar, oh iya ya ketika kita pakai Pepsodent artinya udah berapa orang ya yang kita selamatkan gitu, katakanlah. Nah, semacam itu, Pak. Jadi storytelling jatuhnya. Nah, sebenarnya itu kekuatan bukan storytelling itu iya, foto Pak. atau video saja ya. Jadi di situ Betul. juga ditekankan ya. Jadi Iya, Pak, komposisi betul. sangat penting untuk promo ya. Betul Komposisi. Pak, ketika promo ya, ini mungkin saya terlepas dari apakah produknya sudah sebesar apa, kemudian mau dijual ke mana gitu ya, barangkali ekspor, ini terlepas dari itu semua, sebenarnya storytelling itu penting sekali Pak, sebenarnya, begitu. Ya itu yang saya, berdasarkan hasil yang saya baca begitu, karena ketika semuanya dimulai dari why, atau semuanya dimulai dari kenapa, begitu, kita jadi tahu ya, karena why itu atau kenapa itu adalah belief kita Pak sebenarnya. Jadi tujuan kita kenapa produk ini ada begitu. Jadi konsumen kita jadi merasa oh iya ya relate gitu ketika saya pakai barang ini jadinya ya paham gitu. Oh jadi cerita di balik produk ini adalah apa begitu. Oh iya nih begitu Pak kurang lebih. Itu jawaban saya Pak untuk yang pertanyaan pertama, semoga menjawab. Mungkin yang pertanyaan kedua bukan ranah saya untuk menjawab. Mangga Pak. Nah, Pak Gunawan, nanti untuk pertanyaan kedua, apakah ada pelatihan nanti akan saya bicarakan lebih dalam ya. Oh iya ya, sip. Dulu karena memang arahannya kan ini membangun wacana kan, biar nanti kita mau menaikkan tadi kan added value dari produk kita biar dikenal masyarakat bagaimana di media online. Kemudian Bu Mardianti, Bu Mardianti. Bu Mardianti sudah live. Oh, udah live, Onji.
Mbak Yanti. Iya, Pak. Mbak Yanti, ada pertanyaan Mbak Yanti? Mau apa? Silakan Mbak Yanti. Untuk pertanyaan, kayaknya enggak, Pak, karena saya sudah jalan semua. Oh ya. Terus tadi untuk Pak Kabul mungkin saya bisa bantu untuk izin PIRT-nya ya, karena itu makanan ya, Pak. Izin ya, PIRT. saya bantu untuk ke sananya. Cuman yang penting untuk ini aja produksinya lancar, terus apa? Penjualannya juga, karena izin itu juga butuh dana. Artinya dana yang untuk mengizinkan itu kan kita harus ini dulu, Pak, persiapan. Jadi biasanya ini yang kalau izin sudah keluar pasti penjualannya agak menurun karena apa? Sudah santai, nggak dikejar ini lagi. Tapi kalau yang penting nanti izinnya saya proseskan, produksinya juga jalan terus. Yang terpenting itu. Oh, siap. Jadi bisa ya membantu izin-izin dari UMKM? Insya Allah bisa, Pak. Karena kemarin yang bawang madu sama black garlic, bawang hitam itu saya juga yang nguruskan untuk PIRT-nya. Oh iya. Sip nanti kita sosialisasikan. Ya, itu. Terus sama satu lagi apa tadi Pak Kabul? Yang melon itu ya? Ya melon, Mbak. Melon itu kendala dana katanya atau tekniknya saya tidak tahu. Dana. Kalau dana itu ya pasti semua butuh dana. Kita penggalian dana itu dari kreativitas juga bisa. Dana itu tidak semata-mata ini Pak, nanti ngalir dengan sendirinya pasti ada. Itu ya. Ya, kalau kita kreatif, kita bisa menunjukkan produk atau analisa usaha yang akan kita jalani, pasti investor akan datang sendiri. Oh, gitu ya. Kayaknya gitu, nggak ada hal yang sulit di dunia ini ya Pak, semuanya mudah. Wah, semangat. Terima kasih Mbak Yanti. Ada cerita lain Mbak Yanti yang mungkin? Sementara sudah, karena ya. Aktivitas saya begitu ini Pak, jadi ngalir aja gitu. Kalau kita usaha semuanya ditakutkan ya kita nggak jalan. Yang penting di jalannya aja dulu. Nanti nemunya di mana, ketemunya siapa. Saya ketemu Bu Hesti, produk Bu Hesti saya jalankan juga. Saya promokan juga ke petani. Dari pupuknya, obatnya juga. Jadi nanti siapapun yang punya produk saya berusaha bantu untuk promo ke kabupaten lain. Siap. Pak, untuk pasarnya. Sementara dari saya LPM Kendal, terima kasih. Monggo dilanjut yang lain. Terima kasih Mbak Yanti. Jadi ini Mbak Jara, Mbak Yanti ini sudah pelaku usaha macam-macam ya. Jadi sudah pengalaman lapangan. Dia pelaku ya manajer ya pelaku. Jadi tidak ada bedanya ya Mbak ya. Jadi memang sudah terjun di lapangan. Traktor sendiri, nanam sendiri, jual sendiri. Semuanya. Ya, itu terima kasih. Yang lain tidak ada ya. Ini akan ada satu dari Mas Adit. Kita sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa ini tujuan saya kami adakan pertemuan ini kan sebagai langkah awal agar teman-teman LPM ini nanti bisa menyesuaikan dengan bahasanya, kita bisa mengembangkan dunia dengan digital marketing lah. Di sini tapi kita kan mungkin yang usaha seperti Pak Ragil tadi atau Pak Yono kan ngurusi digital marketing kan ya, bukan bidangnya. Pokoknya Pak Yono ngurusi produk. Nah nanti Mbak Zahra dan teman-temannya itu nanti dilibatkan atau bagaimana itu. Karena sekarang ini kalau usaha ini dikerjakan sendirian tidak bisa, kita harus menggunakan tim. Jadi dengan tim yang solid, saya pikir usaha kita akan maju. Dan tantangan kita karena kita bukan orang milenial, kita itu ya gaptek lah usia kita, dulu tidak pernah belajar komputer. Ada anak-anak milenial ini dan semangatnya cukup bagus. Seperti Mbak Zahra ini kan baru lulus itu penampilannya sudah kayak dosen, jadi sudah mantap ini, pengalamannya sudah bagus. Jadi tinggal
teman-teman nanti bisa diskusi bagaimana baiknya, bisa japri bagaimana baiknya. Jadi harapan nanti bisa tukar WA, kemudian saling share pengalaman, terus nanti bisa di dunia kerja. Maksudnya, Mbak, aku ini ada kendala ini, langkahnya gimana ya? Jadi sudah implementasi ke job gitu loh. Jadi ilmu-ilmu ini harus kita lakukan. Jadi apapun usaha yang penting action. Saya pernah bertanya pada seseorang yang pengusaha, dia itu saya tanya, usaha itu hanya dua, kita selalu berada di zona yang tidak nyaman antara hidup dan mati. Gitu. Jadi misalnya kalau aku tidak menjalankan ini ya saya mati, tidak bisa apa-apa karena saya tidak bisa gaji karyawan, saya diprotes dan lain sebagainya. Jadi memang usaha butuh komitmen yang luar biasa antara hidup dan mati. Jadi tidak bisa setengah-setengah kayak Mbak Yanti itu kan jebur ya sudah, nanti ada solusi. Saya kira itu semua usaha pasti ada pahit dan manisnya, ya itu sebuah bungkus ya. Itu gambaran kami. Selanjutnya ke Mas Adit. Mohon maaf, ini ada Mas Adit agak telat tadi. Mas Adit dari ITB, kami persilahkan Mas Adit. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mas Adit. Baik Pak, aku izin perkenalan dulu. Saya Ahmad Mujahid. Iya Pak. Ya Bapak Ibu, aku juga baru lulus dari ITB dan Oktober kemarin baru sidang dan alhamdulillah lulus. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan, ya mungkin sama menambahkan Kak Zahra juga ya, materinya juga itu tentang business development itu. Nah, tapi sebelumnya aku mau dua yang saya bakal share, izin Bapak Ibu. Baik, mungkin ini ya, maksudnya udah kelihatan Pak. Oke. Oke. Bapak Ibu, jadi Aksitaru sebenarnya sudah memulai membuat produk-produk baru gitu. Nah, salah satunya itu dapur ngebul. Nah, ini lokasinya tuh di Tegal. Nah, itu lokasinya 15 menit lah dari kota Tegal. Nah, sebenarnya Aksitaru sudah punya MOU dengan dapur ngebul untuk jadiin sekretariat. Nah, dapur ngebul itu sebenarnya punya saya sendiri. Sebuah rumah makan Pak, jadi rumah makan awalnya rumah makan, tetapi pengen gimana di konsep lebih baik gitu, tidak hanya untuk makan tapi bisa menimbulkan ruang-ruang kreatif baru gitu. Nah ini misi-misi, jadi sebenarnya Pak mungkin saya lebih menjelaskan gimana sih saya merumuskan sebuah produk gitu. Yang pertama ada tempat gitu, yang pertama ya nggak mesti ada tempat, ada produknya gitu. Nah salah satunya saya mengonsep Eat Chill Space ini menjadi tolak ukur saya untuk kelanjutannya. Jadi untuk memulai menciptakan produk itu harus ada konsep Pak. Misal nggak harus, tapi diperlukan baiknya ada konsep. Misal ini saya menggunakan eat, chill, and space. Nah, eat itu artinya makan, chill itu ketenangan diri, space itu ruang. Nah, dari situ, dari konsep-konsep ketiga ini, saya menurunkan produk-produk apa sih yang terkait dengan makan, tentang makan, yaitu angkringan, catering, resto. Kemudian untuk menenangkan diri itu biasanya apa sih orang-orang untuk mencari tempat apa gitu. Ada kafe misalnya gitu. Space itu sebenarnya untuk apa aja sih? Misal karena visi saya untuk menciptakan rumah makan ini nggak mesti hanya untuk makan, tapi bisa untuk ruang pertemuan yang kreatif gitu. Nah, setelah keberjalanan waktu, setelah misi-misi itu, jadi saya fokus untuk konsep ketiga itu. Nah, turun menjadi produk-produk baru. Ada angkringan, ada kita fokus ke minuman, kopi, sama ruang-ruang kreatif, sama catering gitu foodnya. Nah ini salah satunya yang produk saya yang sudah yang udah ada, udah mulai dijual. Nah ini mungkin sederhana, awalnya memang rumah makan gitu, tapi kita harus punya produk. Itu yang kita tekankan. Nah ini mungkin salah satunya. Nah sebenarnya kami sudah punya Instagram. Nah di sini. Nah, sebenarnya di Aksitaru punya inisiatif untuk bisa membangun dengan menjaring UMKM khususnya di Jawa Tengah gitu.
dengan membuat ruang Astolokal ini. Nah, Astolokal ini sebenarnya bukan hanya kita menjual produk-produk Asitaru, tapi kita juga bisa juga membuat tampilan-tampilan produk UMKM itu lebih menarik gitu. Kita bisa membantu itu karena visi dari Astolokal ini itu mengkoneksikan dan branding ulang lokal-lokal produk. Nah, kami hanya menerima produk-produk lokal saja, tidak menerima impor dan lain-lain. Jadi fokus keaslian produk lokalnya, khususnya di Jawa Tengah gitu. Karena kami juga based on Jawa Tengah dan bisa juga lah untuk luar kota gitu. Kemudian mungkin saya ingin share satu PPT lagi untuk menambahkan materi kali ya. Jadi pengalaman saya di ITB, mungkin saya juga tertarik dengan bisnis manajemen. Makanya dulu pernah ikut lintas matkul di SBM ITB. Nah, salah satunya itu pengembangan merek, Pak. Pengembangan merek dan rebranding lah gitu. Nah, mungkin ini menambahkan dari Zahra juga ya. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan bisnis itu ada 3 sektor gitu, ada 3 utama gitu, ada brand, mereknya, ada development-nya, ada pengembangan dan manajemennya. Nah, 3 itu satu kesatuan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Apa sih yang dibutuhin untuk brand development management ini? Ada media, market, customer, loyal customer juga, dan faktornya juga ada internal sama eksternal. Nah, internalnya dari kita, eksternalnya dari stakeholder lain gitu. Mungkin kurang lebih ini salah satu. Nah, ini. Jadi untuk menciptakan brand idea itu kita ada brand promise-nya, ada janji, ada positioning. Jadi positioning apa yang dikatakan Zahra itu benar. Jadi brand itu hanya bukan dengan logo atau packaging tapi ada juga dengan brand story. Nah, produknya itu diceritakan, punya story-nya masing-masing. Kayak misal saya juga menciptakan dapurngebul.co itu nggak mesti hanya sebuah logo saja, tapi diceritakan sebenarnya rumah makan untuk apa sih? Bukan untuk makan doang, tapi gimana menciptakan ruang-ruang kreatif, kita mengadakan sesuatu kegiatan yang bisa menimbulkan aktivitas yang pada akhirnya menarik pelanggan gitu. Kemudian tidak hanya story gitu, tapi dibutuhkan juga inovasi lain. Nah, setelah kita punya misal produk satu, kita juga sebenarnya harus analisis baru, yaitu membuat produk variatif lain gitu. Karena apalagi produk makanan, nah itu hal yang sangat sensitif itu produk makanan karena selera orang berbeda-beda di berbagai daerah, dan itu mungkin lebih ke situ. Sama ada sales and retail untuk ekspansi bisnisnya, jadi ya bisa diekspansikan sama sales, retail dan lain-lain. Kemudian yaitu ada happy experience ini menyesuaikan culture dan budayanya di suatu tempat itu. Jadi ketika kita menciptakan produk tetapi bisa jadi produk kita nggak bisa dipakai di daerah lain, misal nggak bisa relate sama lidahnya orang Sunda, lidahnya orang Padang, itu kita harus bisa pintar-pintar ke situ. Mungkin itu saja kurang lebih yang saya bisa sampaikan, itu kurang lebih yang materi yang pernah saya dapat di ITB gitu. Tapi kurang lebihnya nanti di Aksitaru juga bakal ada marketeer ya, akademi marketeer, tapi mungkin kelanjutannya sama Mas Eko gitu. Terima kasih mungkin dari saya Ahmad Mujadid. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, singkat, padat, tapi mengenai ya. Jadi kaum milenial yang barusan lulus tapi sudah punya usaha kayak gitu, suatu saat saya bisa mampir nih Mas. Nah, kalau ke sana tak mampir nih. Lalu kalau ada kopinya nanti bisa kontak sama Bu Hesti ini, produsen kopi ini nanti bisa share itu kalau ada kopinya. Dan saya minta untuk apa itu presentasinya Mas Adit ini sama Mbak Zahra nanti bisa di-share ya. Nah, biar kita baca. Dapat atau Mas Adit? Pak. Ya, nanti di-share aja. Ya. Sama berkenan memberikan kontak nomor WA
Oke, nanti saya berikan. J. Mas Adit, nomor WA-nya saya belum diberi, Mas Adit. Coba nanti di chat saja. Di anu ke saya ya, dikirim ya. Baik, Pak. Nanti saya share ya. Oh ya, Adit. Baik, Pak, itu mungkin di room chat, Pak. Ya. Oh ya. Sampun, Mas Adit? Sudah, Pak. Sudah. Mas Adit sudah ya nih ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah cukup, Pak. Oke. Pak, Adit. masih ada waktu sedikit ya, Pak? Silakan, Mbak Yanti. Oh iya, Mas Adit, saya Bu Yanti dari Kendal, Mas. Kalau mau titip produk bisa ya di etalasenya? Baik, Bu. Untuk etalasi produk bisa kan di Tegal. Nah, kemarin sebenarnya udah di ACC Aksitaru juga untuk mewadahi dengan, tapi kita masih belum launching, tapi memang lagi progres untuk pengumpulan siapa sih yang pengen ditampilin di sini juga gitu. Gitu, Bu. Ya nanti kabari saja, Bu, mungkin. Ya, Kita mungkin untuk sampel-sampel dulu bisa ya, produk dari kelompok-kelompok tani yang sudah yang saya dampingi gitu kan butuh untuk perluasan ini marketnya karena selama ini kan masih ini pasaran sendiri untuk kalangan sendiri. ya perlu itu, Bu, mungkin. Nanti Ya, kita kok bisa. kenalan aja dulu. Baik, Bu. Jadi kayak di Wonosobo itu ada Sopomat itu kan produk pertanian juga. Nanti sudah kita packing, kalau mau di repacking lagi juga enggak apa-apa. Baik. Yang penting kita siapkan, iya kita menyiapkan dengan kualitas yang bagus, grade-nya A juga, terus itu organik. Kalau sayuran juga sayuran organik. Nanti kalau jenengan butuh apa bisa minta kontak saya ke Pak Nana. Monggo, yang penting saya dibantu untuk pemasaran produk petani saya. Ya, jadi baik. ada di Jawa Tengah itu dari sayur, semua ada. Jagung juga ada. Yang spesial di kafe jenengan apa? Gimana, Bu? Oke, baik. Kalau di kafe sebenarnya aku kan lebih ke rumah makan kan, ikan bakar dan lainnya itu produk utamanya. Nah, itu kalau malam, jadi kalau jam 10 kita buka untuk full resto gitu. Terus kalau malam itu angkringan. Nah, itu dan kita juga punya produk UMKM, Bu. Jadi nggak mesti restoran aja gitu. Tapi kita juga udah ada 2 produk, kopi sama bawang goreng Brebes gitu. Jadi sama nanti juga bakal ditampilin juga di etalase gitu. Jadi khusus untuk produk UMKM lokal gitu. Ya, nanti contoh produknya saya kirim lewat WA untuk kedelai Jepang juga kita tanam sendiri. Nanti bisa dipasarkan atau mungkin buat cemilan di situ nanti jadi menu utama. Oh, baik. Kopi sama kedelai Jepang gitu kan lebih sehat lagi, lebih cerdas nanti anak mudanya di situ. Gitu ya, Mas ya. Ya, Pak Nana, terima kasih waktunya. Terima kasih, Mbak Yanti. Semoga nanti bisa berlanjut ke meja transaksi ya. Oleh Iya, Pak. masyarakat ya. Semua ini kan
kegiatan kita ini tidak lain tidak bukan ya memang memperjuangkan harkat hidup keluarga dan bangsa. Jadi ujung-ujungnya ke situ, Bu Budi ya. Bapak Ibu, jadi itu tadi gambarannya. Namun sepintas kami sudah menangkap bahwa antara yang hadir dari LPM, memang saya sengaja sambil tidak banyak, hanya yang bergelut dengan UMKM dulu. Maksudnya biar terfokus gitu. Nanti tadi yang masih belum terjawab dengan lengkap itu Pak Ragi, tapi sudah ada solusi dari Mbak Yanti, mungkin nanti bisa kami sampaikan. Pak Yono nanti mau japri ke siapa? Mbak Zahra ya Mbak Zahra. Tidak apa-apa ya Mbak Zahra? Iya Pak. Ya, BA-nya saya berikan. Di sana itu ada, dia punya desa wisata loh Mbak Zahra, itu Pak Yono itu, kemudian apa lagi kemarin sekretarisnya itu juga batik. Nah ini kan bisa Mbak Zahra nanti bisa bersinergi lah gitu. Atau nanti Mas Adit ini juga bisa buka nanti restoran di Rembang atau mana. Jadi bersinergi dengan Pak Gunawan, dengan Bu Sri Martianti, minimal mereka punya pengalaman, punya loyalitas yang bagus gitu loh. Jadi dengan bertemunya saya ini mempertemukan Bapak Ibu semua itu kan biar saling melengkapi, intinya begitu. Dari pelaku usaha bertemu dengan anak-anak muda milenial yang paham IT. Memang ini trennya tren IT ya. Minimal nanti kita akan ada apa sharing pendapat, sharing gagasan sehingga ini bisa membangun apa simbiosis mutualisme itu. Itu gambaran kami. Ke depan Bapak Ibu saya akan mengagendakan pertemuan lagi. Mungkin saya diskusikan dengan Mas Eko Aksitaru ini mungkin dengan pembicara-pembicara lain yang lulusan ITB yang memang, tapi untuk sementara ini Mbak Zahra udah cukup ini, nanti untuk membackup saya Ibu Hesti ini jelas membutuhkan bantuan dari Mbak Zahra. Nanti butuh sharing ilmu. Pak Yono juga, Pak Ragil juga, ini Pak Gunawan juga. Ya, saya udah minta izin nanti mau share nomornya Mbak Zahra ke teman-teman. Semoga ya pertemuan malam ini membawa berkah untuk ke depan. Minimal kita itu ada gambaran-gambaran baru. Ya, kita ada peluang-peluang baru untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Gitu. Dan di era yang serba digital ini kita punya teman-teman. Kalau kita udah kenal Mas Adit lewat web ini, kenal Mbak Zahra ini kan nanti ketemuan kedua kan tidak begitu formal. Jadi kayak teman yang akrab, jadi lebih enak gitu loh Pak. Tidak. Coba kalau Anda tidak kenal karena Mbak Zahra gini kan formalitas itu kan nanti bertemu pun juga repot. Tapi dengan sudah kenal kayak gini sudah bagus. Dan tadi Mbak Zahra sudah bincang dengan Prof. Tri ya Mbak Zahra ya. Ya. Iya Pak. Nah, jadi saya sampaikan ke teman-teman di LPM Jawa Tengah. LPM Jawa Tengah sudah membuka fasilitas berupa web bisnis. Ini yang menjadi langkah kita bagaimana produk kita itu bisa go global. Misalnya yaitu mungkin Bu Hesti. Bagaimana kopi Bu Hesti itu nanti punya brand dikenal di Indonesia. Nanti karena semua LPM di Indonesia ini nanti akan kami arahkan beriklannya di LPM Jawa Tengah ini. Nah, itu nanti kalau udah banyak customer, nah yang jadi pertanyaan Bu Hesti tadi kan bagaimana produk saya ini lebih dikenal dibanding produk lain, lebih eksis, lebih terngiang-ngiang gitu, lebih addicted, membuat orang kecanduan kan gitu. Itu kan Mbak Zahra nanti ahlinya, apakah desainnya atau bagaimana itu tadi udah ceritakan mengenai storytelling tadi, satu hal yang menarik juga itu